Salah satu sosok yang paling membingungkan di Elden Ring adalah Radagon. Ia muncul entah dari mana dengan gelar sebagai juara berambut merah yang memimpin pasukan Golden Order, berperang melawan Renala, tiba-tiba menikah dengannya, dan lagi-lagi secara tiba-tiba kembali ke Leyndell untuk jadi suami Queen Marika sekaligus Elden Lord kedua. Dan jika kalian mengikuti cerita di perjalanan karakter kalian, sebuah rahasia besar terungkap. Sebuah rahasia yang lama mengusik konstruksi berpikirku sampai akhirnya berbekal pengetahuan yang kukumpulkan, aku buat video ini untuk kalian. Ini adalah The Tarnished Chronicle series tentang Radagon of the Golden Order. Fakta tentang latar belakang Radagon yang disediakan developer di game terbatas hanya pada awal perang antara faction Golden Order di bawah kepemimpinan Radagon yang harus berperang dengan faction Carian Royal yang dipimpin Renala. Faction ini dianggap sebagai ancaman besar bagi Golden Order karena mendidik, membekali, dan melahirkan sorcerer-sorcerer kuat dengan kekuatan bulan. Disebutkan bahwa perang ini terjadi 2 kali, dan secara timeline kejadian, perang ini terjadi bersamaan dengan perang ras para Fire Giants yang dipimpin oleh Godfrey. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang di perang pertama. Seimbang, draw, tapi dampaknya bisa kalian lihat sekarang hampir di seluruh bangunan yang ada di Liurnia. Ini sedikit tidak masuk akal buatku, karena Radagon diberikan blessing Greater Will melalui Golden Order yang bisa dengan mudah mengalahkan faction lawan. Tapi dia tiba-tiba memilih hasil untuk imbang. Oleh karena itu akan digelar peperangan kedua. Tapi sebuah hal menarik terjadi sebelum perang kedua dimulai. Radagon tiba-tiba pergi ke sebuah kuil di area Liurnia untuk meminum sebuah air yang bisa membuat segala tindakan maupun perbuatan yang pernah dilakukannya termaafkan. Dan tentu saja sasaran yang dituju oleh Radagon ini adalah Renala lawan perangnya. Dan benar saja, sesaat setelah perang kedua dimulai, sifat Radagon yang tiba-tiba cenderung persuasif ketimbang represif berhasil membuat Renala jatuh hati padanya. Di saat inilah Radagon berhasil melakukan 3 hal: mencegah terjadinya perang lanjutan, menikahi pemimpin dari salah satu faction terkuat, dan menyatukan semua residen Liurnia dengan Carian Royal menjadi satu atap yang kemudian diberi nama Academy of Raya Lucaria. Pernikahan keduanya diadakan di kuil yang dikunjungi Radagon sebelumnya, disaksikan dan disahkan oleh Miriel, sekaligus menjadi saksi dari bersatunya Liurnia dan Carian Royal. Dari pernikahannya dengan Renala, Radagon memiliki 3 keturunan: Rykard, Redan, Ranni. Ketiganya memiliki rambut merah menyala sama seperti ayahnya. Namun, pola perilaku tiba-tibanya Radagon yang sudah beberapa kali kusebutkan dari awal lagi-lagi muncul, dan kali ini efeknya sangat destruktif. Ia memberikan sebuah Great Rune of the Unborn kepada Renala, sebuah simbol bahwa akan ada lagi keturunan dari mereka berdua, namun yang satu ini tidak akan pernah bisa lahir. Ia menempatkan seekor Red Wolf untuk menjaga Renala, kemudian pergi begitu saja meninggalkan semuanya untuk kembali ke Leyndell dan menjadi suami dari Marika yang saat itu sudah mengasingkan Godfrey. Akibat dari tindakannya ini, Renala hancur dan ada pada fase patah hati yang tidak bisa disembuhkan. Fase ini membuat kelayakannya untuk jadi pemimpin dipertanyakan, yang kemudian berakibat pada pengasingan dirinya di Grand Library oleh murid-murid dan pengikutnya sendiri karena sudah tidak dianggap lagi layak jadi pemimpin.
Setelah kembali ke ibu kota Leyndell dan menyatu bersama Marika untuk menjadi suami sekaligus Elden Lord kedua, muncul banyak sekali pertanyaan termasuk dari Miriel. Miriel menceritakan kisah perang antara Radagon dan Rennala yang berakhir pada sebuah ikatan pernikahan. Ia juga sedikit menceritakan bahwa Radagon sangat suka dengan patung-patung besar yang membuatnya kemudian memanggil salah satu pemahat patung terbaik yang pernah ada untuk membuatkannya sebuah patung raksasa. Miriel kemudian menceritakan bahwa sang pemahat patung tersebut pernah secara tidak sengaja melihat sebuah rahasia di dalam lemari Radagon saat akan membuat patung. Dan sejak saat itu, sang pemahat tersebut tidak pernah lagi diketahui keberadaannya. Mewakili kalian, sekarang pertanyaannya ada dua ya. Rahasia apa yang pemahat tersebut lihat? Dan terlebih lagi, siapa pemahat ini dan di mana dia sekarang? Jawaban pertama adalah Shaded Castle. Aku percaya bahwa pemahat yang diceritakan ini berasal dari Shaded Castle, sebuah tempat terbengkalai yang dipenuhi oleh patung-patung dari banyak figur. Sang pembuat patung-patung inilah yang kemudian dipanggil ke Leyndell oleh Radagon untuk membuatkannya patung. Dan jawaban kedua adalah Leyndell. Sebuah patung raksasa dari Radagon terpampang jelas di area inti dari Erdtree. Lalu, pemahatnya di mana? Tenang aja, gak jauh kok. Lebih tepatnya, di sini. Di ruangan sebelah patung tersebut berada. Karena jika dilihat dari letak dan tingginya, sang pemahat kemungkinan dieksekusi sesaat setelah berhasil menyelesaikan patung tersebut sebelum meninggalkan kursinya. Dan di kursi tersebut terdapat sebuah buku yang hanya bisa kalian serahkan kedua orang, sang fundamentalis Golden Order bernama Corrin dan Miriel. Di dalam buku inilah rahasia yang diduga diketahui oleh sang pemahat disimpan. Sang pemahat bahkan mengabadikannya di dalam patung itu sendiri. Karena jika kalian gunakan spell dari buku tersebut di dekat patung Radagon, patung tersebut berubah menjadi patung Marika. Dan disinilah rahasianya, bahwa Radagon adalah Marika. Ini adalah chapter yang akan terdengar sedikit membingungkan, tapi aku akan coba sederhanakan dengan bahasa yang paling mudah untuk dipahami. Di balik patung-patung Marika, terdapat simbol lingkaran yang aneh. Simbol yang menyerupai gaun pakaiannya. Jika kalian memperhatikan, pakaian yang dikenakan Marika sama dengan pakaian yang dikenakan Radagon. Pakaian ini sifatnya sama seperti talisman Conveiling Veil yang bisa membuat karakter kalian tidak terlihat. Pakaian yang dikenakannya inilah yang menyembunyikan kepribadiannya yang lain. Ya, sejak dulu, Marika sudah memiliki sifat laki-laki di dalam tubuhnya yang kita kenal sebagai Radagon. Oleh sebab itu, dia dianggap spesial oleh Greater Will karena dia memiliki kelebihan yang bahkan tidak dimiliki oleh para dewa lain. Dan jika kita kembali ke simbol lingkaran di belakang patung Marika, bentuknya sangat mirip dengan sebuah talisman yang sudah diciptakan tapi tidak pernah rilis di Elden Ring. Talisman ini bernama Entwined Umbilical Cord yang fungsinya adalah mengubah demeanor atau perilaku penggunanya menjadi kepribadian yang lain. Untuk memahami bagaimana Marika dan Radagon bisa menjadi satu, kita harus melihat konsep dunia nyata yang disebut alkemia. Dalam alkemia, tujuan tertingginya adalah untuk menciptakan divine rebis atau magnum opus menggunakan prima materia. Divine rebis adalah satu makhluk yang memiliki dua sifat pria dan wanita di dalam satu tubuh. Prima materia adalah bahan dasar yang memiliki dua kutub berlawanan.
Marika memiliki keistimewaan sebagai dewa yang memiliki dua sifat pria dan wanita di dalam satu tubuh, dia juga ingin menciptakan keturunan sempurna dari dirinya sendiri. Proses ini membutuhkan 3 unsur elemen, yaitu Mercury yang dilambangkan sebagai Ratu Putih, sulfur yang dilambangkan sebagai Raja Merah, dan salt yang merupakan hasil dari penyatuan keduanya yang dilambangkan sebagai para demigod. Ini adalah alasan kita baru mengenal sosok Radagon di Perang Liurnia, karena ini merupakan grand plan Marika untuk menciptakan pernikahan Alkemia. Dari pernikahan Alkemia ini nantinya akan menciptakan keturunan yang kuat dan sempurna. Sudah mulai sulit dimengerti? Sabar ya, ini kejelasin pelan-pelan. Sedari dulu, Marika sudah mencoba untuk memulai pernikahan Alkemia dengan Radagon yang sudah menyatu dalam tubuhnya. Proses ini menghasilkan Mesmer dan Melina. Tapi karena berasal dari satu tubuh yang sama, baik Mesmer dan Melina memiliki kutukan di tubuhnya. Jadi eksperimen ini gagal. Kemudian Marika mencoba lagi dengan Godfrey dan menghasilkan Godwyn, Morgoth, dan Moh. Morgoth dan Moh terlahir sebagai omen, jadi mereka produk gagal. Godwyn memang terlahir sempurna, tapi dia tidak dipilih sebagai Empyrean dan tidak bisa meneruskan tahta, jadi dia juga produk gagal. Oleh sebab itu, Marika kemudian memisahkan Radagon dari dirinya melalui proses Solve et Coagula atau pemurnian sulfur. Karena jika Marika merupakan Merkuri dan dari kedua eksperimen yang dilakukannya tadi gagal, maka yang dia coba perbaiki adalah mengganti elemen Merkuri yang tadinya berasal dari dirinya ke Renala. Proses ini juga sekaligus memurnikan Radagon sebagai sulfur yang kemudian menghasilkan satu keturunan Empyrean sempurna bernama Rani. Tapi Rani menolak takdirnya untuk meneruskan tahta Marika. Jadi lagi-lagi terhitung gagal meskipun produknya tidak gagal. Oleh sebab itu, mereka kemudian memanggil kembali dirinya yang lain ini untuk bersatu kembali setelah melewati proses pemurnian melalui pernikahannya dengan Renala. Bersatunya kembali Marika dan Radagon setelah proses pemurnian menghasilkan 2 keturunan Empyrean, Malenia dan Michaela. Namun lagi-lagi, karena merupakan hasil dari satu tubuh, keduanya memiliki kutukan. Malenia memiliki tubuh yang terus membusuk, hasil eksperimen Marika dan Radagon yang pertama kali sejak mereka bersatu kembali setelah proses pemurnian. Sementara Michaela mewarisi dualisme dari Marika, memiliki karisma dan kecerdasan dari Radagon. Sebuah produk sempurna yang diidam-idamkan ternyata juga tidak sempurna, karena memiliki kutukan tidak bisa menjadi dewasa dan terperangkap di dalam tubuh anak kecil seumur hidupnya. Dari semua keturunannya, Radagon memiliki kedekatan spesial dengan Michaela. Entah itu karena rasa bersalahnya, karena tidak pernah merasa hadir sebagai ayah untuk Raikard, Radan, dan Rani, atau memang Michaela sangat karismatik sehingga membuatnya lebih disayang dari yang lain. Bahkan Godwyn, anak Godfrey dan Marika, lebih dekat dengan Malenia dan Michaela ketimbang Morgoth dan Moh, kedua adik kandungnya sendiri. Radagon adalah bagian dari Marika sejak awal, yang kemudian dipisahkan untuk kepentingan eksperimen, kemudian disatukan lagi untuk kembali melakukan eksperimen. Ibarat sebuah koin dengan 2 sisi, namun di sini Marika adalah koin itu sendiri. Marika digambarkan sebagai simbol keagungan, kesucian, dan ketuhanan, dengan gestur pose patung yang menyentuh lingkaran. Sedangkan Radagon adalah sosok yang patuh, setia, dan berkarisma, dengan gestur pose patung yang menyentuh kotak.
Ini adalah konsep causality and regression, dua spell yang juga ada dalam Elden Ring. Sebuah teori yang diadaptasi dari Vitruvian Man karya Leonardo da Vinci, bahwa satu tubuh manusia bisa mencapai dua tahapan ini sekaligus, menciptakan satu sosok Rebis sempurna yang memiliki dua kepribadian. Namun menurut mereka, itu saja tidak cukup. Keputusasaan setelah mengetahui bahwa proses alkemia yang dilakukannya tidak bisa menghasilkan keturunan sempurna yang dia cari, meskipun dengan kemampuan dan tubuh sempurnanya, mereka berniat menghancurkan segalanya. Jika tidak bisa diberikan keturunan yang sempurna, tidak perlu lagi tunduk pada Greater Will. Jika bukan keturunan sempurnanya yang mewarisi tahta kekuasaan, siapapun bisa jadi penguasa. O Radagon, Leal Hound of the Golden Order, thou art yet to become me. Thou art yet to become a god. Let us be shattered, both, mine other self. Ketika mereka menghancurkan Elden Ring, Radagon berusaha memperbaikinya. Proses ini kemudian menghancurkan tubuh mereka berdua bersama dengan Elden Ring. Dan dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya, Radagon akhirnya memiliki kuasa penuh untuk memegang kendali atas tubuh yang selama ini dikendalikan oleh mereka, merubah dirinya, dan melakukan pertempuran terakhir dengan kita sebagai upaya menunjukkan kesetiaannya. Dia pergi meninggalkan warisan dan kesan, bahwa sekalipun dia juga merupakan bagian dari mereka, dia tidak pernah punya hak penuh untuk menjadi dirinya sendiri. Dia punya kehendak, tapi mereka yang memutuskan. Dia tidak memiliki kebebasan, dan sama seperti anak-anaknya, Radagon juga merupakan bagian dari mereka yang digunakan untuk kepentingan mereka sendiri.